Saya mohon para sarjana pertanian dari Padang Anggur itu bergabung mengeluarkan modal untuk kegiatan menanam singkong itu nanti bisa jadi tiangnya negara Pak itu. Karena di informasi yang saya terima itu Vietnam itu singkong itu untuk devisanya masuk ke negara itu luar biasa Pak. Vietnam. Iya di Vietnam. Ibarat ini kan Indonesia sangat jauh ya. Ya Indonesia Kenapa, itu ya? tanahnya bagus, Luas. anaknya nganggur banyak, sarjana banyak. Ini menyayangkan kalau tidak digarap ini. Iya benar. Saya mohon saja siap jadi apa ya? Jadi penggerak saya siap untuk Indonesia itu generasi penerus itu khususnya ketahanan pangan Pak. Ini sekarang saya teliti suwek Pak. Suwek itu yang sampai 10 tahun di dalam tanah tidak busuk. Itu saya teliti. Kemarin saya teliti, saya rasakan ada 2 varietas suwek beras sama suwek ketan. Itu enak sekali. Batangnya itu Pak sudah kelihatan. Apa itu juga ubi suwek? Nggih. Ya itu untuk makanan membuat badan sehat. Sudah saya teliti. Itu apa juga pakai treatment setek okulasi atau? Enggak, ini hanya mengembangkan varietas-varietas yang bagus saya teliti ini. Gitu. Ya. Jadi ya, varietas yang sudah ada. Ya, saya cari karena untuk ketahanan pangan nanti itu sampai 10 tahun tidak busuk dan bahkan besar Pak. Berarti setelah dipanen kita hasil suwek tadi ya, sumber karbohidrat ya itu bagus sekali sampai 10 bulan ya atau tahun tahun di dalam tanah di itu dalam tanah? Tabungan di dalam tanah itu 10 tahun pun tidak busuk. Berarti di dalam tanah saja tidak busuk terus ya, hidup terus ya. Jadi bisa, kadang saya itu gini Mas Arno, kok iso ya suwek nang ndi ngerti wae kuwi uripe iki biasa sampai di bawah naungan Pak, di bawah naungan Allah gitu. Iya enggak, hidupnya itu di bawah teduh itu gitu ya. Kalau di pohon di bawah jati, di bawah sengon itu bagus. Ini kan iya. Saya coba di bawah singkong. Nggih. Ini batangnya Pak. Nah, ini teman-teman ditunjukkan suwek. Ini makanan. Dulu saya ini melihat jenenge pakan ula apa. Saya dulu sempat takut ini kalau dikali-kali. Enggak, itu ya? kan dulu ya. 3 enggak Pak. Itu kan 4 varietas. Gitu. Yang namanya pakan ula itu kan itu yang walor. Oh itu. Ya, memang itu walor. Ya, walor, iles-iles, suwek sama porang. Sekarang yang berkembang kan porang itu. Tapi saya menggali yang untuk makanan sehari-hari aja ini suwek ini. Ini sampai 10 tahun di dalam tanah bertahan dan lebih besar. Kalau pertama ubinya kecil, tapi lama-lama bisa sampai 20 kilo Pak, satu buah. Iya, satu ubi. Iya. Bisa ditunjukkan di belakang nanti lihat apa ubinya suwek di belakang. Berarti suwek ini ya Mas, berkembang biaknya dari umbi ya? Dari umbi sama bunga Pak. Bunga? Iya. Lihat di belakang. Baru tahu ini, saya tahunya ilmunya cukup itu dari dari umbi ya. Iya umbi Pak. Ini kan saya menggali ketahanan pangan. Seperti itu loh, kayak kita yang neng omahin nandur tales, maem tales. Oh ternyata suwek ini. Tales ya bagus. Yang tales kayak belum pernah melihat bunganya ya. Tales bunga ya bagus Pak itu. Oh nggih. Iya. Kalau ini suwek ini. Wah ini teman-teman banyak sekali penelitian dari Mas Harno. Nah ini suwek. Ini saya nunjukkan. Ini umur 1 tahun Pak. Nggih. Ini kurang lebih 12 kilo. 12 kilo. Iya. Kemarin yang saya timbang itu rata-rata 12 kilo. Tuh. Nah ini makanan tradisional orang kuno dulu membuat badan kita sehat. Kalau pagi-pagi habis nyangkul ngukus ini, makan pagi-pagi makan ini, enggak usah makan beras pun enak ini Pak. Sudah kuat ini. Mas Harno pernah masuk TV Trans 7 atau pernah belum? Itu dia Pak, di TV Aspirasi. Sudah. TV Aspirasi? Iya, enggak. Sudah. Mungkin kehadiran saya tadi punya inspirasi dari perjalanan Semarang, karena saya ingin nulis buku. Mungkin nanti bukunya tak buat berdua, saya dan Mas Harno. Siapa? Jadi motivasi apa seperti tadi sudah menyampaikan sarjana-sarjana pertanian harus peduli lah, itu nanti salah satu kata-kata yang akan tulis buku saya. Siapa? Nah, nanti saya padukan dengan judul buku saya Tukul Arwana. Harapannya nanti ya
kita berdua bisa masuk Trans 7. Siap. Terus nanti ya harapan juga ya ini Mas Harno woro-woro gembor ketahanan pangan nih. Ya. Karena kayak Siap, anak orang-orang sekarang nggak peduli itu ya. Nah, menyayangkan sekarang itu saya menyayang gitu. saya ngumpulkan orang satu desa, Pak. Saya tanya tuh yang mau jadi petani tidak ada, Pak, sekarang. Sayang ini, padahal ini namanya kalau hidup di pertanian itu banyak barokah, banyak hikmah, Pak. Nggih. Nanam satu batang ini saja yang makan orang 10. Satu batang ini aja. Iya, itu aja ya. Ini belum lainnya. Dan menyehatkan. Dan menyehatkan ini. Sudah saya teliti, tubuh saya sehari tidak makan beras itu saya kuat, Pak. Kemarin kan saya mau ngembangkan ini saya teliti dulu. Nggih lah, makanya nanti kalimat apa yang disampaikan Mas Harno nanti tak tulis dalam buku, walaupun Siap. buku enggak banyak. Ya. 50 halaman, harapannya nanti buku itu bisa apa? Ya masuk Trans 7 lah. Iya, iya. Nanti di situ Saya ada kan- gambar Tukul, Ya. Mas Harno dan saya. Ya, saya tuh hanya Jadi menyayangkan anak 10 muda. maem suwek tok, gak maem nasi. Sehat, Pak. Perut Nggak sudah pernah. kenyang, sudah kenyang. Lah saya ini Mas, ya harapan saya mah aku sehat. Ya. Cuma ya kendala saya tuh anggar bar mangan sego wi. Engko 3 jam luwe neh. Ki Nah, apa itu ya? nanti Apa kalau- nasinya enggak bagus ya? Enggak, sekarang kan nasi beras itu kebanyakan kimia, Pak. Kebanyakan kimia. Nah, ini kan saya sudah 20 tahun lebih tidak pakai kimia. Saya pupuk kandang. Kebun saya tuh hijau semua tidak pakai pupuk kandang. Tidak pakai kimia. Kimia. Semua pakai pupuk kandang. Dan saya teliti pepaya 7 tahun itu pakai pupuk kandang. 7 tahun buahnya masih bagus. Iya iya, heeh. Itu 7 tahun. Ini 5 Betul itu tahun. Mas. Betul. Karena ya saya bisa lihat sendiri itu, teman-teman bisa lihat sendiri. Sana pupuk itu kandang. bola woyo kres tenan kayak. Ketok 7 tahun katanya. Iya, 7 tahun betul. Nah, ini Ini 5 juga tahun. Ini itu 5 tahun. pepaya. Karol kalau Mas. Ini Pepaya, pepaya. lah, Ya, ya? pepaya ini diminati orang Jogja karena rasanya manis sekali. Sekarang bibitnya saya tuh yang dikembangkan para pedagang itu minta yang itu, Pak. Pepaya akhirnya California ya. yang itu, yang penelitian saya itu. Nggih nggih nggih. Itu yang apa ya? Bagus tuh rasanya manis sekali itu, Pak. Nih. Teman-teman, harapan saya, ide-ide saya dari Semarang tadi memang ingin saya menulis buku motivasi dari Mas Harno untuk agar masuk ke Trans 7. Lah ini memang saya ditunjukkan bener ini. Ya Allah, katesnya Pepaya biasanya aku ora tahu ngerti kates ini teman-teman. ini. Pepaya Kates yang- atau pepaya. Ini manis, Pak, ini. Ini diminati Piai Jogja dan bakul saya itu, Pak, tolong dikembangkan yang ini. Ini orang Jogja mintanya ini, Pak. Gitu. Pedagang-pedagang Jogja yang pedagang buah itu mintanya ini. Makanya saya ngembangkan bibit terus nih, alhamdulillah sudah masuk ke daerah Wonogiri setiap minggu ini bibit Ya, ya. saya masuk ke Wonogiri, ke Pacitan ini masuk bibit saya. Buah sabar tenan, Mas. Nanti malam ya diambil 1000 batang ke Wonogiri, Pak. Ya Allah. Setiap minggu ke Wonogiri bibit saya. Karena sudah terbukti pepayanya manis. Manis. Ya itu. Makanya saya sudah tidak pernah pakai kimia. Ini singkong baru umur 3 bulan aja subur sekali, tidak pakai kimia. Ya ini singkong 3 bulan Umur 3 teman-teman. bulan. Itu. Luar biasa. Nah ini ke depan tujuan saya ini kan sudah pupuknya cukup, Pak. Itu nanti kalau umur 9 bulan itu rata-rata kalau Allah itu memberi ridho itu paling enggak ya sudah 50 kilo. Ini pupuknya cukup. Ini singkong Indonesia semua tak kasih Ya, namanya singkong Indonesia. Teman-teman, namanya singkong Indonesia. Luar biasa, saya sangat salut beliau. Apa ya? Yang bahasa cah nom idealis. Idealisnya luar biasa membuat singkong Indonesia. Biasanya Bangkok tadi. Ya, sekarang Indonesia. Singkong Indonesia. Ini makanan-makanan di Ya. Indonesia yang dulu itu menyehatkan orang tua, bisa umurnya panjang. Itu saya gali semua, Pak, ini. Nggih. Ubi-ubian. Terus saya menggali terus. Ayo teman-teman, luar biasa motivasi beliau ya. Nih katesnya nih, luar biasa. Beda ya seperti pepaya yang kita lihat. Ya ini juga California ya Mas ya. Iya. Tapi sudah hasil penelitian saya, Pak, ini. Iya. Ya, ini sudah hasil penelitian saya. Rasanya manis sekali, sudah diminati pedagang-pedagang mintanya ini. Tinggal saya itu sayang tidak punya hak cipta, Pak.
Tidak berani mengajukan hak cipta karena saya itu semua percaya Allah. Asal petani mau membeli, saya kembangkan. Saya jaga kualitas. Itu. Ya, jadi berangkat itu saya malah hobinya seneng mematenkan itu. Kalau nanti Mas Harno berkenan, produk apa yang bisa saya patenkan? Ya, iya, Pak. Saya patenkan, Mas. Ya, saya itu udah kemarin lewat pertanian belum bisa jalan. Lewat ini dari Bapak dosen Muhammadiyah itu kan katanya mau fasilitasi, tapi sampai sekarang belum dapat hak cipta. Apa ora enek waktu? Kalau saya longgar waktu. Coba Enggak nanti Mas tahu, Pak. Ya. tak bantu itu. Karena singkong ini kan penelitian yang sudah diterima dari Muhammadiyah Jogja, itu kemarin penelitian saya itu tentang teori penanaman, Pak, yang beda lain. Itu tentang teori penanaman singkong bisa sampai 2 meter panjangnya. Betul. Itu tinggal teorinya. Kalau kualitasnya sudah sebagus, tinggal teorinya yang dikembangkan. Iya. Itu saya, Pak. Betul. Alhamdulillah ini yang di Bantul sudah ditanggapi Pak Bupati. Bupati Bantul. Iya, ditanggapi Pak Bupati, katanya untuk ketahanan pangan di Gunung Kidul tentang singkong. Di sana tadi minta kepada saya dinamakan singkong unggul, Pak. Iya, singkong unggul. Ya, monggo mau dinamakan. Ya. Monggo. Kalau di Muhammadiyah dinamakan, di Muhammadiyah Solo dinamakan singkong kingkong Indonesia. Singkong kingkong Indonesia. Ya, dari singkong kingkong Indonesia. Ya, monggo lah. Nggih. Ya, teman-teman, Pak Sarno sangat berjasa sekali ya. Tentunya apa yang disampaikan ini kalau teman-teman mendengarkan, Mas Sarno sangat peduli sekali ya terhadap ya mungkin kehidupan kita sampai sisi ketahanan pangan, makan orang-orang Indonesia. Lah ini perlu kita tularkan ilmu ini pada anak-anak zaman sekarang. Iya. Karena lahir cenger ketemunya HP dan tidak mau mungkin memotivasi diri bertanam, bertani, dan ini bertani sangat menjanjikan sekali ya, Mas. Iya, Pak. Sebetulnya kalau di pertanian kalau betul-betul menguasai ilmunya, menguasai karakter tanaman-tanaman, itu menguntungkan sekali, Pak. Iya. Kalau hanya pengen sehari punya hasil 1 juta sampai 2 juta aja, kalau sudah punya ilmunya bisa, Pak. Itu bisa. Iya. Saya sendiri kalau pendidikan saya 0, tapi kalau saya sehari itu nyambung sehari, Pak, itu saya dapat 400 batang sehari. Itu kalau saya jual 3.000, saya sudah punya hasil. Iya, sudah punya hasil. Biar nggih, sudah punya Pak. hasil. Iya, sudah punya hasil kalau dihitung, Pak. Dihitung ya, memang harus dihitung gitu ya, sudah. Anak saya sekarang ini sudah mengikuti saya, yang Trianto itu habis ke SMK, pulang okulasi, dapatnya 100 batang. Itu kalau di rata-rata 3.000 sampai 4.000 satu batang. Itu ya, sudah menambah ekonomi. Ya. Itu teman-teman, nggak rugi kita mendengarkan petuah-petuah beliau atau motivasi beliau, dan hitungan secara ekonomis memang betul, dan ini nyata teman-teman ya. Ini kita bisa lihat ini stroberi, Pak. Ya. Stroberi. Bisa lihat nih stroberinya juga ada. Ini bagus sekali, Pak. Buahnya apa? Satu polybag ini ini sudah bunga. Ini Iya, satu polybag itu menghasilkan 25 buah biji. Itu kalau satu biji itu 1.000 rupiah aja sudah 25.000. Satu pot, Pak. Satu pot. Ini teman-teman, satu pot. Ini baru 1,5 bulan. Baru 1,5 bulan. Iya. Saya jual bibitnya ini, Pak. Kalau nanti anak-anak muda mau beli bibit, saya siap banyak ini. Iya. Nih. Luar biasa ya. Iya, saya siap. Jadi kalau mau jadi petani, 1 meter persegi tanah itu bisa menghasilkan lebih, Pak, ini. Ya, terima kasih Mas Harno. Nanti tak tulis dalam buku. Ya. Harapan saya, Pak, bukunya biar dipublisnya Tukul Arwana. Iya, siap. Karena tadi perjalanan dari Semarang udah punya unek-unek. Neng Mas Harno golek ilmu petuah-petuahnya, ternyata bener teman-teman. Kita sudah hadir dan Mas Harno menyampaikan motivasi ya untuk kita ini, terutama untuk generasi pemuda yang sekarang ya lahir cenger ketemunya HP ini, ternyata nanti kedepannya ya tidak akan betul, bermanfaat. Iya. Kalau semua itu pegangannya itu tidak ada yang jadi petani, nanti kasihan, Pak. Kasihan.
Iya betul. Yang hidup di Jakarta lantai 16 tidak ada petani susah. Nanti. Bisa kalau bahasa ekstrimnya mati ya. Ya mati Pak. Saya matur kalau Pak dosen iya, ya itu. Mati. Ini pedulinya Mas Darno selaku petani ulung ya. Ya juga tadi ngajak-ngajak neng di saya kon dadi petani Wegayan. Saya mau ya, saya mau. Saya mau. Ini saya meneliti Apalagi meneliti pisang Pak. Sekarang meneliti pisang. Ini alhamdulillah 11 batang. Pisang ya Mas. Saya meneliti pisang. Berarti wes duwe bibit Mas. Ya kemarin sudah laku Pak. Alhamdulillah sudah laku. Yang bentuk ini sudah laku laris. Wah, kemarin. iki apa Ambon ya Mas? Itu anu Pak, Cavendish Pak. Oh Cavendish. Iya, Cavendish. Ah itu pisang Cavendish ya. Ini Pak kalau Katanya mulai nggak bibit nih nanti, mbuh piro iki. pas habis Pak. Wah, bibit entek. Ini saya meneliti pisang ini Pak. Iya tadi aku gedang apa Mas? Apa kepok, Australia ya? Hah? Kepok. Ini kepok Pak. Teman-teman, Saya gedang enggak kepok. kuat. Satu batang enggak kuat Pak ini. Ternyata ini gedang kepok. Aku tadi karena dulu saya saat SD itu bapak cerita Kiano lewat gedang Australia. Ternyata ini kepok, benar-benar gedang kepok. Lah ini apa Mas? Kok bisa aku bener baru melihat bukan kepok awu kan? Bukan ini kepok Cina Pak. Kepok Cina. Iya, kepok desa lah. Ah, kepok desa ya. Desa. Belum tahu melihat saya. Ini dengan pupuk kandang kotoran kambing Pak. Jadi nanamnya itu kecil, hanya 1 kilan. Saya tanam di tanah keras, terus sebelahnya tuh saya lubang kurang lebih 1 meter, terus saya isi pupuk kandang 3 angkong Pak. Alhamdulillah betul, kalau 3 angkong itu menghasilkan seperti ini. Nah itu sekarang teliti itu pisang rojo sama selendang saya. Tenang teman-teman. Wah, gedangnya gede tenan. Jangan bisa lihat tuh ya. Enggak kuat Pak ini saya. Enggak kuat. Mas Darno ora kuat. 1. Dan ini jelas-jelas jenengan lihat mesti enak banget. Mergone apa? Gedangnya ternyata enggak biasanya kalau di pasar-pasar tuh saya melihat terkadang kan gedang wis jek nom diangkuti truk ya. Nah ini iya. Kita bisa melihat Ini dua wis mateng, wis suluh. Suluh tadi Pak. Iya, baru suluh. Wis tinggal nanti enak sing nuku ya Mas. Nanti. Nah ini saya teliti lagi, ini 11 batang. Wah ini teman-teman meneliti 11 batang. Wah ya tenan. Selendang, Pak, ini. Ya ini Pak, buahnya luar biasa. Ya, Ini kak, iya Cavendish ya Mas. ini anu Pak, selendang. Pak. Selendang. Iya. Sama rojo. Ini selendang, kalau yang ini Ya ini 11 gedang. Wah, gedang selendang teman-teman. Coba. Ini rojo Pak. Ini nanamnya hanya 1 kilan. Sama ini. Seperti ini. Awalnya bibit. sakilan dok. Awalnya segini Pak. Awalnya bibitnya segini. Awalnya Iya. teman-teman Mas Saya Darno jual di nandur ya sak gitu sekilan. Iya. Tadi sudah dikasih ilmu. Ini kalau nanam, ya, yang penting ini di lubang dikasih pupuk kandang, nanti ditutup Pak. Itu udah makanan. Nanti tunasnya yang bagus, yang tunasnya, yang nomor 2 yang paling bagus. Oh tunas yang nomor 2 itu Iya, yang paling bagus. Ya ya. Jadi Ya. nanti itu lebih Pak itu. Nggih. Tapi apakah setiap pisang itu wajib 2 tunas atau untuk biar Ya kalau yang dan bagus, ilmu yang penelitian? bagus 2 aja. 2 aja ya. Ya 2 aja. Tapi ini saya kan masih ada penelitian. Ini saya biarkan semua Pak ini. Engko hasilnya piye Ya, ngono to? ini saya biarkan. Ya ini ya saya biarkan. Tapi ternyata itu ya Bagus 9 teman-teman. lirang itu. Iya. 9 sisir. Iya 9 sisir. Itu 9 sisir. Iya Itu yo anu nggih, dawa-dawa ya. Nggih. Itu kan baru anu Pak, selalu hilangkan jantung baru 1 Lah nggih. bulan. Berarti jantungnya harus dihilangkan. Nggih. Wah, hidung Ini tenan. saya semua tanaman akan saya teliti, nanti saya kembangkan masyarakat atau anak-anak muda Pak. Nggih. Anak-anak muda kasihan kalau tidak kenal petani. Ya bener. Lah maksud saya ngene iki wis dadi ya Mas. Gagal Pak itu. Itu kemarin sisa sudah gagal semua. Ya engko karepku aku nggawa kuwi Mas.
nanti bawa itu 5 itu bisa Pak nanti. 5. Itu 5. Sing gagal-gagal kan mbok iso dadi apik. Aku tak teliti sing gagal kuwi, Mas. Ini 5. Karena ini teman-teman saya ya Ini peneliti ya, ini. seneng meneliti. Ini 1 2 ini teman-teman. 5 ini bisa nanti dibawa. Nggih, ini singkong hasil Akulasi. akulasi dari Mas Darno. Ternyata teman-teman ilmu di Mas Darno sangat luar biasa. Kita belajar di sini tadi ya. Kemarin sudah berangkat ini ke Gunung Kidul, ini bentuknya bibit seperti ini. Semini ya. Ini Bawa Gunung Kidul sampai tadi ribuan ya, Mas? 2 kali ini Pak, 2 kali 3.000 batang. 2 kali. 2 Ya kali. baru kemarin malam sama tadi siang. Lah Mas Darno ya lah golek bibit sakmene iki neng Saya kerjasama dengan petani yang sudah saya bina Pak. Jadi gitu. petani itu saya arahkan nanam singkong, setelah panen tak suruh mupuk, terus tak suruh biarkan hidup 3. Penjenengan nunggu buahnya ada bibitnya, nanti saya beli 1 batang 1.000 sampai 1.500. Berarti kalau 3 sudah 5.000 Pak. 1 batang sambil nunggu singkongnya. Nah ini untuk bahan baku saya. Nggih. Jadi saya tuh, nah ini bentuknya ini bahan bakunya Pak. Nggih. Nih teman-teman. Oh, ini ternyata bahan baku ya? Iya ini bahan bakunya. Ini bahan baku singkong keju. Oh, ini singkong keju teman-teman. Ya bahan baku. Ini nanti saya potong jadi 3. Ojo donggumun teman-teman, pohongnya besar-besar gini ya. Mungkin Anda tidak pernah melihat. Nah Ini bahan bakunya itu. Ini kemarin yang saya bina Pak itu 1.000 batang laku 6 juta singkongnya. Bibitnya saya beli 1.500.000. Itu bibitnya. Itu teman-teman nilai ekonomis bila bisnis singkong nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya Pak. Betul. Sopo sing gelem, ojo do nganggur. Dan singkong bisa dibuat konsumsi sampai 300 jenis makanan. Nggih, leres. Termasuk itu nggih. Iya. Brownies dan Iya sebagainya. itu sampai 300. Dan saya sudah yang saya bina ke pondok-pondok pesantren atau ke masyarakat itu ada, saya buat rengginang, buat tepung singkong, buat Rengginang tape, ada? Iya Pak, bisa. Kemarin saya Lagi krungu ki aku. buat Rengginan, singkong teman-teman. bagus, Pak. Rengginan singkong ya. Iya, di Karangannya sudah saya bina Pak. Di itu di Karangan. Saya bina buat apa itu rengginang singkong. Iya. Saya kemarin diundang dari Pak dosen Muhammadiyah, suruh bina itu. Mulai dari penanaman sampai hasil sampai membuat makanan. Itu saya bina ke sana sama anak saya. Nggih. Jadi rengginan kan teman-teman biasanya dari apa ya? Ketan ya. Ketan Pak, dari ketan. Ketan. Ternyata ini rengginan bisa dibuat dari singkong. Iya, bisa Pak. Ya mungkin sumber utama sama-sama karbohidrat ya. Iya. Tapi ternyata ya bisa aja nanti suwak pun iso. Ini saya teliti nanti suap barangkali nanti jadi getuk apa jadi Ya apa? ganti iya. Kemarin saya goreng enak itu Pak. Iya Nanti kan- suwak. Iya. Kan saya kalau mau kegiatan harus saya teliti Pak. Harus Iya. saya makan dulu. Gitu. Ya, diteliti, dimakan dulu. Gitu teman-teman. Sore ini sangat bermanfaat Nih, ya. Kalau yang masuk supermarket, Wah, ini yang masuk Kayaknya. supermarket ya. ya kecil-kecil. California Sekali asli. makan, ya. Pupuke ra enek pupuk Enggak ada kimia. pupuk kimia, pupuk kandang Semuanya semua. pakai pupuk Pupuk kandang, kandang. teman-teman. Jadi mau menggunakan apa namanya sampah-sampah lingkungan itu supaya manfaat Pak. Nggih. Sampah lingkungan gulma-gulma itu supaya manfaat. Bagaimana teman-teman kalau lokasi Anda, rumah Anda, lingkungan, kampung Anda bergerak seperti Mas Darno, tentunya nilai ekonomis, mengurangi pengangguran juga. Iya, itu. Dan itu harus yakin dari Allah itu, harus yakin bisa kok, wong Mas Darno aja bisa. Bisa, Pak. Kenapa kita Semua kita tidak bisa Pak. bisa? Nggih. Kalau sudah ketemu saya pasti semangat Pak. Nggih. Anak muda ketemu saya berubah, tidak kerja di pabrik, mesti masuk kegiatan Pak. Banyak sekarang. Yang Yo aja neng pabrik ya. Ini Sekarang nilai banyak. produktif nih ya. Iya. Karena sekarang sudah banyak Pak, karo rawus ini terus saya masukkan akhirnya pertama ada yang jualkan bibit saya. Kalau Pertama ya kalau jual bibit pepaya dari saya hanya ngambil kasih misalnya. saya kasih harga 1.000, jualnya 2.500, ada yang 3.000. Lebih-lebih sekarang online Pak ya. Online. Online itu banyak
Kalau yang itu yang Wonogiri itu dari sini 1.000, jualnya sana 3.000 Pak. Terus Tapi keliling ya. teknis Ngambil mengambil sini. ngambil sini. Ngambil sini bawa 1.000 terus dikeliling. Oh, ketika wis oleh 1.000 ngambil ya. Ya dari sini kan hanya 1.000 Ya, ya, rupiah. ya. Itu. Ini teman-teman Wonogiri loh ya. Wonogiri sampai sini itu kurang lebih ya 2,5 jam Iya. ngambil ya. Tiap minggu Pak, tiap Ini minggu anak-anak itu muda jualan bawa online, bibit pepaya, pepaya. bawa bibit singkong itu tiap minggu. Alhamdulillah kalau dari Berarti sini ini itu. Seragen jarang ya Mas, jarang ngerti toh. Seragen belum Pak. Ah, Seragen durung teman-teman. Ini silahkan wilayah Gondang duwe kelompok grup Facebook ayo bareng-bareng membudidayakan Kalau ketahanan pangan tadi- kita gak enek tadi rugine. kalau yang di Muhammadiyah itu dari Pak kepalanya LPPM Pak itu. Nggih. Itu Oh, kan di PPN. sini ya itu ngontak-ngontak masuk. Pertama tuh mau bawa 200 sampai 700 Pak. Awal 200 malah 700. Iya, itu. Jadi di sini bukai terus nambah gitu. Itu teman-teman ya singkongnya luar biasa. Tadi 10 bulan Ya. sampai panjangnya kalau singkong rata-rata tadi ya 2 meter ya. Iya. Sampai satu pohon diprediksi 1,5 kintal dan sudah dibuktikan kemarin sudah 2,10 Ya, 210 kilo. 210 kilo teman. Per Itu batang. satu batang. Iya. Kalau untuk bisnis saya tarik ke bawah itu saya buat rata-rata 40 aja sudah cukup di petani Pak. 40 kilo itu satu batang itu petani 1 hektar sudah laba bersih 40 sampai 60 juta. Kalau mau jadi petani. Piye? Batine kuwi yen sakmono digawe per bulan udah 10 juta. Kalau 7 bulan itu panen nggih. Iya, iya. Logika kita gitu teman-teman. Penghasilan kita bisa setiap bulan 10 juta. Iya. Ya, Mong memang nandur betul. singkong. Lah apakah nanti singkong tuh ya di bawah bisa ditanami Tumpang kayak sari. istilahnya tumpang sari. Kacang tanah bisa, cabai bisa, jahe bisa. Kalau saya sekarang bawahnya saya kasih suwek sama cabai. Nah ini teman-teman bawahnya dikasih suwek sama cabai ternyata juga menghasilkan baik ya. Alhamdulillah kemarin yang di Solo 3 itu 1 hektar di bawah singkong tak kasih cabai itu pas harganya naik Pak 1 hektar. Pas harganya bagus tuh bosnya yang saya tanamkan ya oke sekali itu Pak. Iya iya. Siap-siap. Matur Mas Arno. Ya, Pak. Walah. Ya teman-teman ini motivasi saya ke Mas Arno ingin banyak nimba ilmu ya. Ternyata ilmu saya masih jauh. Dan insya Allah hasil pertemuan ini nanti akan mewujudkan satu buku. Dan buku itu akan saya sampaikan ke Trans 7. Saya harus ke Jakarta ketemu Tukul Arwana. Ya. Harapannya ya saya dan Mas Arno bisa ke TV Trans 7. Amin. Biar memotivasi Amin. seluruh generasi muda yang ada di Indonesia. Iya. Orang mung nyekel HP WA nantok tidak menghasilkan nilai ekonomi ya Mas. Iya, iya. Dan tentunya juga sehat karena tanaman yang ada di sini Yun Sewu jujur nggak ada kimia. Enggak ada ini pupuk kandang Jadi semua tubuhnya Pak. Mas Harno ini diseni produk-produk herbal Ya. alami Ya. sehat. Ya. Alhamdulillah saya semangatnya masih seperti anak 18 tahun Pak. Ya Mas Harno. Iya, setiap pagi mikir tuh saya bagaimana anak bangsa kita Wah, ini, ini ya. bagaimana anak bangsa Iya. kita ini. Saya terus itu Pak. Oh, pora adiki pura isin Mas Harno masih peduli terhadap kita, sayang pada kita bagaimana nasib pemuda nggih, pemuda Iya, Indonesia. pemuda. Termasuk saya juga. Ini teman-teman luar biasa. Ya tunggu saja ya bukunya jadi, saya target buku saya jadi 1 bulan. Amin. Nanti kalau jadi saya silaturahmi sini lagi. Amin. Ya rembukan Mas Harno moco mungkin nanti wis pas durung Iya, iya Pak. baru saya ke Jakarta. Iya, Pak. Gitu. Makasih Mas Harno. Iya Pak. Nimba ilmu banyak. Terus ini ya